Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring salam dan doa semoga pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, wabil khusus senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Pagi ini lagi saya tertarik mengamati tumbuhan yang ada di teras ini, karena setiap hari saya lihat selalu saja ada inspirasi, ada hal-hal yang menarik yang untuk saya amati, dan insya Allah kemudian saya bagikan kepada teman-teman semua dengan harapan ini menjadi salah satu tambahan wawasan dan pengetahuan kita untuk kemudian kita bersama-sama belajar untuk bisa melihat setiap hal dalam berbagai ciptaan Allah yang kita saksikan setiap hari. Hari ini mata saya tertuju pada rumput yang ikut tumbuh di antara pot sirih gading ini. Kemudian juga ada biji palem yang juga ikut tumbuh di pot sirih gading ini. Kemudian di sini juga ada tanaman lain di antara tanaman cabai. Di sini juga ada pakis yang ikut tumbuh bersama aglonema. Belum lagi kutu putih yang menempel pada dahan. Ini juga tanaman-tanaman yang ikut tumbuh di antara pot tanaman yang saya semai. Salah satu maknanya adalah bahwa apapun yang kita tanam pasti akan mengundang tanaman lain untuk ikut tumbuh bersamanya. Pun ketika kita menanam kebajikan, maka tidak hanya kebajikan itu saja yang mungkin tumbuh, tapi juga di sana ada ikut tumbuh iri, ikut tumbuh perasaan sum'ah, perasaan sombong, perasaan takabur, perasaan asa aing, perasaan menjadi orang yang paling berguna, perasaan menjadi orang yang paling dibutuhkan. Dan kemudian itu yang jika kita tidak segera menyadarinya akan merusak pahala amal kita. Ketika kita bersedekah, kita keluarkan uang, tapi secara spontan di hati kita akan terbesit, inilah saya, orang dermawan, orang kaya yang suka berbagi, maksudnya, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kita tahu, kita bisa baca di hati kita. Dan ketika rasa-rasa itu muncul, maka seharusnya segera kita berlindung kepada Allah agar kembali diluruskan niat kita bahwa kita mengeluarkan uang untuk sedekah karena memang itu hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita mampu, tapi memang itulah kewajiban yang Allah embankan kepada kita untuk menjadi wasilah, menjadi penyalur rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya yang lain. Jadi kita sebenarnya seperti keran yang hanya mengalirkan air, bukan untuk menampungnya sendiri. Pun ketika kita sholat, pergi ke masjid, akan ada rasa kita paling soleh, kita paling taat, kita paling nyunah, kita paling rajin, dan lain sebagainya. Lagi
ketika rasa-rasa itu kita biarkan terjangkit berada di dalam hati kita, maka sangat boleh jadi rasa-rasa negatif yang mengiringi perbuatan baik kita itu seperti benalu, seperti rumput-rumput liar yang kita tidak kehendaki, tapi sebenarnya itu berpotensi untuk merusak tanaman kita. Kalau rumput dan benalu mungkin merusak tanaman kita karena ikut memakan nutrisi yang ada di tanah berbarengan dengan tanaman semangnya, tanaman induknya, pun ketika kemudian sifat ria, sifat takabur, sifat sombong, sifat merasa lebih baik, sifat merasa orang yang paling dibutuhkan, orang yang paling bermanfaat, itu juga secara tidak kita sadari akan menggerogoti keikhlasan kita, niat kita untuk beribadah lillahi ta'ala. Karenanya mengenali apa yang ada di dalam hati kita menjadi sangat penting, karena bukan saja akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang bisa merusak amal baji kita, tapi juga kita bisa mengenali potensi hati kita, mengenali karakter hati kita, mengenali apa saja yang ada di hati kita, sehingga kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi hati ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebahagiaan fi dunya wal akhirah kita. Dan itu kadang tidak mudah, perlu riyadoh, perlu latihan, perlu keistiqomahan untuk kemudian kita belajar mengenali hati kita, kemudian menatanya, kemudian mengeksplor apa yang ada di dalam hati kita untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan warga kita, untuk kebaikan masyarakat kita, wabil khusus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena ke dalam hatilah Allah memberikan ilham, memberikan pencerahan, memberikan petunjuknya. Jadi kalau kemudian kita tidak mengenali hati kita, sangat boleh jadi ketika petunjuk itu datang, ketika hidayah itu datang, kita kemudian mengabaikannya begitu saja karena kita tidak mengenali hati kita. Kenali apa yang ada di dalam hati kita, kemudian optimalkan untuk berbuat kebajikan, dan kemudian bersihkan dari hal-hal yang sangat mungkin bisa mengurangi nilai kebajikan kita. Jadi adanya rumput itu juga mengajarkan agar kita lebih perhatian, lebih merawat tanaman-tanaman kita agar tidak rusak karenanya. Pun dengan adanya perasaan ria, perasaan ujub, takabur, perasaan besar kepala dan lainnya, sebagaimana rumput tadi, merupakan challenge bagi kita agar kita senantiasa berhati-hati, agar senantiasa kita lebih mawas bahwa dalam setiap kebaikan pasti akan ikut perasaan-perasaan seperti itu, dan sebaik-baik kita adalah orang yang mengenali bagaimana kondisi hatinya sehingga mengoptimalkannya untuk berbuat baik dan menjaganya dari hal-hal yang merusaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.